Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, hingga malam kepada sahabat Villa sekalian. Pada kesempatan live problem kali ini kita meneruskan nih membahas terkait yang pekan lalu gitu ya, terkait dengan keutamaan Quran. Selanjutnya gimana sih caranya biar kita bisa mendapatkan hidayah. Nah selanjutnya pada video kali ini itu tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Gimana sih kita bisa kemarin kan kita cari harus gimana carinya, harus mendekatkan diri sama Allah. Kita udah dapat birometer. Ya gimana sih caranya kita untuk menilai nih, kita udah dapat hidayah belum ya, atau ini justru menjadi ujian buat kita, kok kayaknya aku ini enak tapi malah jadinya jauh sama Quran gitu kan. Ada juga yang ujiannya seperti itu. Maka langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Langsung aja kepada kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita bisa melanjutkan kembali tentang kemarin mencari ya. Sekarang cirinya. Ciri orang mendapatkan hidayah itu ada beberapa yang harus kita bahas. Betul. Tertera di dalam Al-Quran, surat paling awal Al-Baqarah. Itu dari ayat 2, 3, 4. Silahkan boleh diterjemahkan ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini menurut bagi orang-orang yang beriman, kita yang punya keyakinan, insya Allah tidak ada keraguan. Betul. Karena Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah alias sudah mendapatkan hidayah, itu cirinya apa? Ayat yang berikutnya lagi. Boleh terjemahin? Oke, artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Iya, cirinya ya, ini nanti ada di ayat surat Al-Baqarah 3 dan 4 ya. 3 dan 4. Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah Allah itu apa? 1. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman, percaya dengan yang gaib. Yang gaib dari mulai Nabi Adam sampai sekarang itu ada. Jadi semua makhluk Allah, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun, di surat Ad-Dariyat ya ayat 56. Allah menciptakan manusia tampak, jin yang tidak tampak dalam rangka untuk beribadah. Berhubung yang gaib ini menentang Allah, maka dia dilaknat oleh Allah, masuk neraka. Kita sebagai orang mukmin tetap harus mempercayai, cuman haram hukumnya minta tolong sama yang gaib. Nah itu, jadi beriman di sini bukan berarti tunduk kepada yang gaib ya, tapi percaya bahwa itu ada. Tapi kita haram minta tolong samanya. Nggak usah bekerja, tolong cariin uang. No, tidak boleh. Nah itu haram. Oke, selanjutnya. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, menegakkan sholat awal waktu harusnya ya. Supaya apa? Salat awal waktu itu bisa menjamin kita untuk ke surga. Gimana caranya? Ada di surat Al-Baqarah juga. Ayatnya 238, 3 cara salat bisa mengantarkan ke surga. Hafidhu ala sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya surat Al-Baqarah ayat 238, peliharalah salat, semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Masya Allah. Ayat ini bagi orang yang beriman, bagi orang yang mendapatkan hidayah adalah suatu kebutuhan. Betul. 3 ini yang bisa mengantarkan sholat ke surga itu Allah sebutkan. Pertama aja ya. Pertama, hafidhu ala sholah, 5 waktu awal waktu. Harusnya. Betul. Nah nggak bisa sholatul wusta, sholat awal waktu di pergantian malaikat, asar dan subuh. Yang ketiganya ini lebih susah lagi. Wa qumu lillahi qanitin, sholatnya khusyuk. Astagfirullah. Kita nyari khusyuk susah. Nyari 5 waktu inilah harusnya. Nek gak iso ya tadi asar dan subuh. Kalau asar subuh nggak bisa, berarti surga kita susah. Betul. Lah itu kita berarti hati-hati ya. Oke. Ya, jadi kita harus selalu menjaga sholat kita bisa awal waktu, lebih baik gitu ya, 5-5-nya. Kalau enggak tadi ya pergantiannya Mia. Pergantian asar dan subuh. Untung kita sekali asar
dua malaikat siang dan malam. Sekali subuh, maka malam dan siang. Betul. Oke, lanjut kita ciri orang yang mendapatkan hidayah Allah yang kedua adalah yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu bersedekah. Betul. Dari rezeki yang Allah kasih kepada kita. Berarti kalau kita itu dapat hidayah, bersedekah itu enggak pelit, bersedekah itu enggak susah, berbuat baik itu enggak susah. Nah, itu pentingnya di situ. Maka karena itu kebutuhan hidup kita supaya kita itu ditambah oleh Allah, ditambah oleh Allah, ditambah oleh Allah. Lanjut. Yang keempat ada di ayat keempat ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Percaya dengan kitab-kitab sebelumnya. Betul. Ada berapa kitabkah? Ada 4. Al-Quran paling terakhir. Betul. Kita hanya disuruh mempercayai aja. Tidak boleh untuk mengikutinya. Betul. Ya, ada Injil, kita nggak boleh ngikut Injil karena bukan zamannya. Zaman akhir ini adalah Al-Quran. Dan yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, percaya dengan hari akhirat, hari pembalasan. Hari yang dimana pembalasan itu pasti luar biasa. Dan itu nanti video kita akan diputar ulang. Kapan-kapan kita bahas ayat itu ya, tentang kita ini hidup ada CCTV-nya. CCTV Allah adalah malaikat raqib dan atid. Dan itu nanti ditayangkan dan kita tidak bisa apa-apa dari mulai umur setar kita 10 tahun sampai maut menjemput. Masya Allah. Jadi akhirnya ciri-ciri orang beriman tadi ini ada kurang lebih ada orang 5 yang mendapat hidayah. Yang mendapatkan hidayah ya. Ada 5. Yang pertama tadi ya, harus beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sedekah atau harta ya. Lalu bersedekah. Ada yang keempat ada beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang terakhir adalah percaya kepada hari akhir. Oke, mungkin itu dulu pada live problem kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.